Against the Gods Bab 2169, Awan Kesepian. Gadis Caili sudah datang. Kalau begitu, anak laki-laki ini pasti Yun Ce. Sebuah suara tenang dan mantap terdengar dari lelaki tua itu. Yun Ce menoleh ke arah suara itu dan melihat sosok yang tenang duduk di atas sebuah platform tinggi yang terbuat dari kayu eksotis dan kristal abis. Ia mengenakan jubah abu-abu polos, tubuhnya tinggi dan ramping, rambut dan janggutnya setengah putih, dan wajah yang menunjukkan tanda-tanda penuaan, tetapi masih bisa digambarkan sebagai tampan. Pandangannya yang menunduk terlihat lembut, tetapi tidak menyimpan kehangatan. Meski sikapnya tidak menunjukkan keagungan apapun, namun Yun Ce merasakan tekanan samar yang meresap langsung ke dalam jiwanya. Terlebih lagi, tekanan spiritual yang tak berbentuk ini terasa sangat familiar. Mata Yun Ce sedikit menyipit. Pria ini adalah salah satu dari 4 pendeta ilahi Tanah Suci, pendeta ilahi Wandao, pengelola sumber daya Tanah Suci. Untuk menjaga paviliun ilahi 1000 jalan yang dipenuhi aura tak terbatas dan cadangan yang menakjubkan, seseorang pasti harus sangat ketat dan berhati-hati. Yun Ce membungkuk dengan hormat, tanpa sikap merendah atau sombong. Junior Yun Ce dari Kerajaan Ilahi Penenun Mimpi memberi hormat kepada pendeta ilahi Wandao. Pendeta ilahi 1000 dao mengangguk samar, senyumnya tipis tetapi tidak menyentuh matanya. Memang, penampilan dan pembawaanmu luar biasa. Untuk Caili bisa memberikan hatinya padamu, kamu benar-benar mendapatkan keuntungan lebih, nak. Yun Ce. Kata-kata itu terasa tidak nyaman bagi Yun Ce, tetapi mengingat status pihak lain, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan tersebut. Kakek Wandao. Hua Caili mendongak menatapnya, senyumnya berseri-seri. Kitab kuno apa yang sedang kamu pelajari hari ini? Hehe. Pendeta ilahi Wandao tertawa santai, tidak peduli seberapa kuno kitab itu, tidak mungkin lebih tua dari kakek Wandao. Ini hanyalah beberapa catatan duniawi dengan sedikit nilai. Misalnya, di mana tempat kristal jurang yang tidak biasa ditemukan, atau tempat seorang wanita muda yang cantik muncul, tes. Hua Caili mengerucutkan bibirnya dengan gaya menggoda, aku dengar dari Paman Liu Xiao bahwa kamu mungkin sudah menyentuh hampir 1.000.000 wanita sepanjang hidupmu. Kamu sudah tua sekarang, namun kamu masih belum menghilangkan kecenderungan aneh ini. Yun Ce. Mata pendeta ilahi Wandao menyipit sedikit, aku menikmati semua 1000 jalan. Bagaimana mungkin perempuan dikecualikan? Namun, dunia debu jurang ini terlalu tercemar, dan pesona spiritual sejati sulit ditemukan. Apa artinya 1.000.000 dari mereka? Dibandingkan denganmu dan bibimu, mereka hanyalah tumpukan daging fana yang hampir tidak enak. Dan semua daging paling lezat dalam sejarah berasal dari kerajaan dewa. Sayang sekali, sungguh sayang. Kerutan samar hampir tak terlihat muncul di dahi Yun Ce sebelum langsung menghilang. Kakek mulai lagi dengan omongan aneh itu, gumam Hua Caili pelan. Tatapan pendeta ilahi Wandao kembali tertuju pada gulungan di hadapannya, suaranya terdengar sangat santai, aku telah menerima transmisi suara dari Kaisar Yuan. Kamu dapat memilih salah satu artefak mendalam di sini. Saat kata-katanya terucap, dunia di hadapan mata Yun Ce tiba-tiba berbalik. Ketika ruang kembali stabil, pemandangan luas dan megah sebelumnya telah digantikan oleh ketajaman yang mencekam dan aura jahat yang mengguncang jiwa. Seolah-olah binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang telah tertidur selama ribuan tahun tiba-tiba terbangun. Niat membunuh yang tak berujung dan energi jahat meletus dari setiap sudut dunia, seketika mengubah seluruh ruang menjadi wilayah pembantaian yang mengerikan yang terjalin dari ujung-ujung yang sangat tajam. Artefak-artefak yang luar biasa memenuhi pandangannya, membentang hingga ke cakrawala. Meskipun belum terhunus dan kekuatan ilahi mereka belum dilepaskan, mereka telah menyebabkan udara di sekitarnya berderak dan meletup, bahkan ruang angkasa itu sendiri bergelombang dengan retakan halus. Energi jahat yang tak berujung berkumpul menjadi sungai-sungai, mengalir perlahan di seluruh paviliun ilahi. Seolah baru menyadari sesuatu, Yun Ce berbicara dengan campuran keterkejutan dan rasa terima kasih, jadi. Caili, kamu menggunakan anugerah Kaisar Yuan untuk memilih senjata baru untukku. Senyum Hua Caili mekar, matanya berkilauan seperti serpihan berlian yang memantulkan bayangan Yun Ce, tanpa pedang Yunli milik guru, kakak Yun kehilangan sebagian dari kebersamaan dengan guru. Meskipun aku tidak berani membandingkan diriku dengan gurumu, aku ingin. Yun Ce tiba-tiba mengulurkan tangannya, ujung jarinya dengan lembut menyentuh bibir halusnya, membungkam sisa kata-katanya. Gadis bodoh. Guru telah tiada, tetapi dia akan selamanya berada di hatiku. Dan kamu tidak hanya di hatiku tetapi juga di sisiku. Tidak ada yang bisa dibandingkan denganmu. Tatapan Hua Caili membeku sesaat, lalu senyumnya mekar sepenuhnya, begitu murni dan cerah hingga mengalahkan cahaya surgawi paling terang di kubah tanah suci. Di platform tinggi yang jauh, pendeta ilahi 1000 jalan mendengus pelan, rayuan kosong. Hua Caili menggenggam tangan Yun Ce dan melangkah maju dengan sangat hati-hati. Paman Kaisar Yuan berkata bahwa selama itu sesuatu yang kamu sukai, kamu bisa mengambilnya, apapun itu. Bahkan jika kakek Wandao enggan, dia tidak bisa menghentikanmu. Tapi, paviliun senjata dipenuhi aura jahat yang menakutkan yang dapat menyerang pikiran dan mengganggu jiwa. Kamu harus mengisolasi diri dengan energi mendalam sebelum melangkah masuk. Saat dia berbicara, cahaya pedang samar berkilat di matanya, dan dia membentuk domain pedang yang indah di sekeliling dirinya. Namun, ekspresi Yun Ce tetap tidak berubah. Dia tidak bergerak.
Tepat ketika dia hendak melangkah masuk ke paviliun artefak, suara tanpa emosi dari pendeta ilahi Wandao terdengar di telinganya, "Nak, lindungi dirimu dengan energi mendalam. Aura jahat di sini bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh seorang junior sepertimu." "Terima kasih atas pengingatnya, senior." Yun Ce menjawab dengan sopan, namun tetap tidak melepaskan sedikit pun energi mendalamnya. Sebaliknya, ia melangkah maju langsung ke wilayah mengerikan yang dipenuhi energi pembantaian itu. Hua Caili tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menariknya kembali, tetapi tangannya ditarik di tengah jalan. Kebencian yang mengerikan dari berbagai artefak di sini memang melampaui apa yang dapat ditanggung oleh orang biasa, tetapi bagaimana mungkin kekasihnya dapat dibandingkan dengan orang biasa. Dengan satu langkah maju, aura jahat yang sudah pekat seperti timah cair menekannya seperti 10.000 gunung, membuatnya sulit bernapas. Energi jahat yang tak terhitung jumlahnya menembus pertahanan kuatnya seperti jarum, menembus dagingnya dan menimbulkan rasa dingin yang menusuk tulang, yang kemudian memicu rasa sakit yang hebat dan menyengat jauh di dalam sumsum tulangnya, seolah-olah dua kekuatan pamungkas sedang bertarung dan saling mencabik-cabik di dalam tubuhnya. Dibandingkan dengan tekanan fisik, serangan terhadap jiwanya bahkan lebih mengerikan. Kelima inderanya langsung terdistorsi. Penglihatannya menjadi redup dan kabur, dan udara berbau karat logam dan pembusukan, seolah-olah yang dia hirup bukan udara, melainkan kabut kematian yang mengepul dari jutaan tulang yang layu. Kegelapan di hatinya bergejolak hebat, dan pikiran-pikiran gila tentang pembantaian dan kehancuran muncul tanpa terkendali. Seolah-olah tubuhnya telah dirasuki oleh jiwa-jiwa jahat yang tak terhitung jumlahnya. Inilah kejahatan dan niat membunuh yang mengerikan yang terkumpul oleh artefak-artefak mendalam yang tak terhitung jumlahnya selama jutaan tahun. Untuk melawannya, seseorang kurang mengandalkan kultivasi dan lebih mengandalkan pengalaman. Atau lebih tepatnya, pada kebencian yang mengamuk dan darah makhluk hidup yang telah dialami hatinya dan telah menodai tubuhnya. Namun, satu langkah, dua langkah, 10 langkah. Yun Ce berjalan perlahan melewati wilayah itu, pandangannya menyapu artefak mendalam satu demi satu. Wajahnya tanpa ekspresi, dan napasnya teratur, seperti sedang mengagumi sebuah taman. Pendeta ilahi Wandao perlahan menoleh, tatapannya terfokus pada Yun Ce untuk pertama kalinya. "Kakak Yun, apakah ada bagian tubuhmu yang terasa tidak nyaman?" Hua Caili mengikutinya dari samping, matanya menunjukkan 3 bagian kekhawatiran dan 7 bagian keheranan. Namun, Yun Ce tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, "Sekuat atau seganas apapun aura artefak yang mendalam, pada akhirnya itu hanyalah benda mati tanpa tuan. Ia hanya mendapatkan kehidupan ketika bertemu dengan tuannya. Jika Anda menghormatinya, ia akan memanfaatkan keunggulannya. Jika Anda memandangnya dengan hina sebagai benda mati, maka ia hanyalah benda mati. Apa haknya untuk menimbulkan rasa takut?" Oh, Hua Caili tampaknya hanya setengah mengerti, tetapi cahaya kekaguman sekali lagi menyinari matanya. "Seperti yang diharapkan dari kakak Yun. Sekarang setelah kamu mengatakannya seperti itu, aura jahat di sini benar-benar tidak tampak begitu menakutkan lagi." Langkah Yun Ce tiba-tiba terhenti. Pandangannya menunduk, tertuju pada bayangan abu-abu samar di sudut paling bawah. Itu adalah sebuah pedang besar, seluruhnya berwarna abu-abu pucat, polos, tak bersinar, tidak memamerkan aura apapun, dan bersembunyi seperti ingin dilupakan. Kesendiriannya begitu pekat. Batu abadi, di Mo Bei Chen, yang pernah mendorongnya ke dalam situasi putus asa, kemungkinan besar berasal dari tempat ini. Aura dan kilauan ilahi mereka semuanya sangat ampuh, baik untuk menunjukkan kekuatan mereka, mengusir makhluk hidup, atau menarik seorang tuan. Namun pedang besar berwarna abu putih ini tidak memancarkan sedikit pun cahaya pedang atau kekuatan pedang. Sebaliknya, ia menyembunyikan diri di sudut yang paling sempit dan gelap, sedemikian rupa sehingga keberadaannya hampir tidak terlihat di tengah kekuatan tak terbatas dari artefak-artefak di sekitarnya. Kehadirannya benar-benar bertentangan dengan dunia di sekitarnya, hanya memiliki kesunyian tanpa cahaya dan tak berujung. Yun Ce mengulurkan tangan dan menggenggam gagang pedang berwarna abu putih itu, telapak tangannya dilapisi debu kuno yang tebal. Dia mengepalkan kelima jarinya dan mengangkat lengannya, tetapi pedang abu-abu itu tidak bergerak sedikit pun. Bibir Hua Caili sedikit terbuka karena terkejut. "Kakak Yun, kamu tidak akan." Boom! Energi yang sangat besar meledak dari tubuh Yun Ce saat dia mengaktifkan gerbang Hell Monarch. Dengan suara ledakan yang tiba-tiba, dia perlahan menyeret pedang abu-abu berat itu dari tanah dan menempatkannya di depannya, menciptakan dentingan logam yang menggelegar yang membuat Hua Caili yang sedikit terkejut tanpa sadar menutup telinganya. Dia kembali mengencangkan cengkeramannya, perlahan-lahan menurunkan pedang itu secara horizontal di depan dadanya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah pendeta ilahi Wandao dan berkata dengan suara jelas, "Bolehkah saya bertanya kepada senior Wandao, apa nama pedang ini?" Pendeta ilahi Wandao menjawab dengan lemah, "Pedang ini tidak ditempa di tanah suci. Kemungkinan besar diperoleh dari wilayah terlarang tidur dewa di zaman yang jauh. Asal-usulnya tidak diketahui. Selain sangat berat, pedang ini tidak mengandung aura ilahi dan belum melahirkan roh pedang. Tidak ada yang pernah memperhatikannya, jadi pedang ini tidak pernah diberi nama. Jika tidak karena dilupakan, pedang ini pasti sudah dilebur menjadi bahan mentah untuk ditempa. Jelas, jika Yun Ce tidak mengambilnya hari ini, pendeta ilahi Wandao bahkan akan lupa bahwa pedang tanpa jiwa dan tanpa nama seperti itu masih ada di sini.
Kata-kata itu saja sudah cukup bagi siapapun yang memasuki tempat ini untuk mengabaikannya tanpa pikir panjang. Tetapi Yun Ce memegang pedang itu, berbalik, dan tidak melirik lagi paviliun artefak yang tak berujung itu. Kalau begitu, aku memilih yang ini. Pendeta ilahi Wandao menyipitkan matanya, ekspresinya sulit ditebak. Meskipun terkejut, Hua Caili langsung mempercayai pilihan Yun Ce, baiklah. Karena belum punya nama, kakak Yun bisa memberinya nama. Yun Ce menatap bilah pedang berwarna abu putih itu dan perlahan mengucapkan dua kata, awan. Kesepian. Li Su tampak seperti ingin berbicara tetapi menahan diri. Ledakan. Kobaran api dahsyat menyala di bilah pedang. Gelombang panas yang dahsyat seketika menyebarkan niat membunuh dan aura jahat di sekitarnya, menyebabkan artefak-artefak mendalam yang tak terhitung jumlahnya bergetar sebagai respons. Mulai hari ini, kamu akan menjadi pendampingku, bukan lagi pedang tanpa nama dan kesepian yang terlupakan di tempat ini. Badan pedang yang menyala itu bergetar dan berdengung. Bilah yang telah lama diam itu melepaskan kekuatan yang besar, seolah-olah pedang besar tanpa jiwa ini berusaha sekuat tenaga untuk melawannya. Awan. Kesepian. Hua Caili menggumamkan nama itu. Ia sedikit memiringkan kepalanya sambil berkata dengan sungguh-sungguh, tapi mengapa, awan kesepian? Dengan aku di sini, aku tidak akan pernah membiarkan kakak Yun kesepian. Yun Ce sedikit menundukkan pandangannya menatap mata gadis yang polos itu, kesepian, bukan hanya berarti kesepian. Itu juga melambangkan keunikan dan tak tergantikan di seluruh langit dan bumi. Dia mendekatkan wajahnya ke telinga Hua Caili dan berbisik, bahkan pamanmu Kaisar Yuan menyebut dirinya sebagai yang sendirian. Hua Caili langsung mengangguk, oh, aku mengerti. Kakak Yun memang unik di seluruh langit dan bumi. Bibir pendeta ilahi Wandao berkedut, dan dia mengeluarkan seringai tipis lagi, gadis kecil ini bahkan bisa memabukkan dirinya sendiri dengan cinta. Sayang sekali, sungguh disayangkan. Ia angkat bicara, artefak yang telah kamu lihat bahkan bukan 1/10.000 dari koleksi pavilion ini. Begitu kamu melangkah keluar dari tempat ini, tidak akan ada kesempatan untuk berubah pikiran. Nak, apakah kamu yakin? Karena junior telah membuat pilihannya, tidak perlu mengubahnya. Jawaban Yun Ce tanpa sedikit pun keraguan. Dia menyimpan pedang awan kesepian, menggenggam tangan Hua Caili, dan berjalan keluar dari pavilion artefak. Kemudian, dia membungkuk dari kejauhan, keinginan junior ini telah terpenuhi. Kami tidak akan mengganggu lagi. Selamat tinggal. Jika itu adalah pendeta ilahi lainnya, dia mungkin akan mencoba mendekat. Tetapi pendeta ilahi Wandao ini, meskipun penampilan dan tatapannya tenang, ia merasa tidak nyaman. Kalau begitu kamu boleh pergi. Pendeta ilahi Wandao menjawab dengan santai, matanya tertuju pada gulungannya. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah turun dari tempat dudukannya yang tinggi. Kakek Wandao, kami pergi. Kami akan menemuimu lain waktu, ketika kami berada di Tanah Suci. Oh, dan aku belum berterima kasih padamu atas pedang Liyun. Pendeta ilahi Wandao berbicara dengan lemah, bukan aku yang memberimu pedang Liyun, tetapi pedang Liyunlah yang memilihmu. Setelah kamu pergi terakhir kali, pedang itu terus bergetar, meratap siang dan malam, jadi aku memberikannya kepada bibimu. Menemukan tuan yang cocok adalah keberuntunganmu dan takdirnya. Tidak perlu berterima kasih. Sambil berbicara, ia dengan santai menekan telapak tangannya ke bawah. Ruang pavilion ilahi berputar sekali lagi, menyembunyikan pavilion artefak di kehampaan yang tak dikenal. Pada saat itu, ketika tangannya turun, Yun Ce menangkap kilatan keemasan samar di kedalaman matanya. Tiba-tiba, Yun Ce mengerti dari mana rasa familiar itu berasal. Jelas sekali, itu adalah kekuatan ilahi Raja Brahma yang dikultivasikan oleh Qian Yinger. Hanya saja, tingkatan itu begitu tinggi sehingga di awalnya tidak dapat menghubungkannya dengan pengetahuannya. Mungkinkah pendeta ilahi Wandao ini sebenarnya adalah salah satu ras dewa pengawal pedang di bawah Kaisar Ilahi Penghukum Surga, seorang dewa Brahma kuno dari ras dewa Raja Brahma? Setelah meninggalkan pavilion ilahi Wandao, Hua Caili merasa sangat gembira. Di tengah tawar riangnya, ia memperhatikan alis Yun Ce sedikit berkerut dan segera bertanya, Kakak Yun, kamu sepertinya tidak senang. Apakah kamu memikirkan pedang Yun Li yang hilang lagi? Yun Ce tersadar dan menggelengkan kepalanya, aku ingat ketika kamu menyebutkan tentang pendeta ilahi Wandao kepadaku sebelumnya. Kamu mengatakan dia adalah seorang kakek tua yang sangat lembut dan selalu tersenyum. Itu benar. Hua Caili berkedip, kakek Wandao selalu seperti ini. Aku belum pernah melihatnya marah, meskipun. Entah kenapa, semua ksatria abis tampaknya sangat takut padanya. Yun Ce berpikir sejenak, di masa depan, sebaiknya kamu lebih jarang datang ke pavilion Wandao ini. Hah? Hua Caili terkejut dan bertanya, mengapa? Entahlah. Aku hanya tidak suka tempat ini. Baiklah. Hua Caili mengangguk setuju. Kalau begitu aku tidak akan datang ke sini lagi. Tempat yang tidak disukai kakak Yun adalah tempat yang juga tidak akan kusukai. Setelah mengucapkan selamat tinggal singkat kepada Hua Caili, Yun Ce kembali ke lokasi asalnya dan mendapati Meng Kongchan sudah menunggunya. Dia tidak bertanya mengapa pendeta ilahi Ling Xian memanggilnya, melainkan hanya tersenyum tipis, kamu kembali tepat waktu. Aku sudah mengucapkan selamat tinggal kepada pendeta agung. Sudah waktunya meninggalkan Tanah Suci dan kembali untuk mempersiapkan diri memasuki Tanah Suci Abadi.
Tapi sebelum kita pergi, ada pertunjukan besar yang harus dilihat. Pertunjukan. Yun Ce sedikit mengangkat alisnya. Meng Jianxi tersenyum misterius, kamu akan tahu saat waktunya tiba. Saat itu, alis Yun Ce sedikit mengerut, dan dia berkata dengan suara sangat rendah, Senior, saat ini, apakah ada yang memata-matai tempat ini? Tatapan Meng Kongchan beralih ke Yun Ce. Ia menatapnya sejenak sebelum perlahan berkata, tidak. Di tempat tinggal penguasa kerajaan dewa, bahkan di tanah suci, tidak seorang pun akan berani mengintai. Yuaner, mengapa kamu bertanya? Alis Yun Ce sedikit rileks, sejak aku memasuki wilayah terlarang tidur dewa, aku sesekali merasakan kehadiran roh yang memata-mataiku secara diam-diam, dan itu muncul lagi di tanah suci. Tapi jika bahkan senior pun sama sekali tidak menyadarinya, maka kemungkinan besar itu hanya ilusi. Mata Meng Kongchan sedikit menyipit. Setelah hening sejenak, dia berbicara perlahan, di dunia ini, bahkan Kaisar Yuan pun tidak bisa mendekat dengan indera spiritualnya tanpa memicu indera jiwaku. Mungkin luka jiwa yang kamu derita akibat hukuman menggerogoti kesengsaraan belum sepenuhnya sembuh, itulah sebabnya kamu kadang-kadang merasakan perasaan aneh ini. Makna di balik kata-katanya adalah bahwa itu bukan, sangat mungkin, sebuah ilusi, tetapi bahwa itu pasti sebuah ilusi. Saudara Yuan, kata Meng Jianxi dengan sedikit khawatir, luka jiwa bukanlah hal sepele. Sebaiknya kamu beristirahat dan memulihkan diri sejenak setelah kembali kali ini. Kamu tidak boleh memaksakan diri. Ya, aku mengerti. Yun Ce mengangguk setuju, kerutan di dahinya perlahan menghilang sepenuhnya. Ada perasaan samar sedang diawasi. Namun bahkan Meng Kongchan, yang memiliki kekuatan jiwa terkuat di dunia ini, sama sekali tidak menyadarinya. Sensasi mengintip yang ia rasakan di wilayah terlarang tidur dewa bisa dicurigai sebagai sisa jiwa kuno yang belum sepenuhnya dimusnahkan oleh debu jurang. Tapi ini adalah tanah suci. Kalau begitu, itu seharusnya memang ilusi yang diciptakan oleh luka jiwa yang masih membekas akibat hukuman menggerogoti kesengsaraan. Dengan pemikiran itu, Yun Ce memejamkan mata dan menjernihkan pikirannya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia telah dengan paksa mengusir semua pikiran yang tidak perlu. Bab 2170, Mimpi Malam Abadi. Di depan gerbang Tanah Suci. Berbagai kerajaan dewa berangkat satu persatu, masing-masing dengan perasaan berbeda-beda, tetapi semuanya tanpa diragukan lagi dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi yang sungguh-sungguh untuk segera melangkah ke Tanah Suci Abadi. Jika semuanya berjalan lancar, tokoh-tokoh inti dari kerajaan dewa ini tidak hanya akan menyambut kehidupan baru, tetapi juga akan menjadi pencipta dan saksi dari babak sejarah yang baru. Dugu Zuyuan, didampingi oleh sekelompok satria abis, secara pribadi mengantar mereka di gerbang Tanah Suci. Yang mulia dewa tanpa mimpi, Anda tidak boleh melupakan undangan 10 tahun dari Tanah Suci. Ini menyangkut takdir bersama Tanah Suci dan semua kerajaan dewa, jadi saya percaya Anda tidak akan menahan diri ketika saatnya tiba untuk berintegrasi dan mengumpulkan sumber daya Anda. Selain itu, selama 10 tahun ini, Kaisar Yuan, para pendeta yang terhormat, dan bahkan seluruh Tanah Suci akan mencurahkan seluruh upaya untuk mempersiapkan pembukaan Tanah Suci Abadi. Dengan demikian, Kaisar Yuan telah menetapkan perintah, kecuali dalam keadaan yang benar-benar mendesak, kami tidak boleh diganggu. Jika benar-benar muncul situasi yang membutuhkan campur tangan Tanah Suci, Anda dapat menemui saya. Dengan ekspresi serius, Meng Kongchan mengangguk pelan sebagai tanda setuju dan naik ke bahtera mendalam. Kapal itu lepas landas dari gerbang Tanah Suci tetapi tidak langsung melaju kencang, melainkan melayang perlahan di udara. Meng Kongchan berdiri di buritan, pandangannya tertuju pada gerbang yang perlahan menjauh. Di belakang mereka, sosok-sosok berjubah hitam yang tampak tak bergerak dari kerajaan Dewa Malam Abadi muncul. Dugu Zuyuan sedikit membungkuk dan berkata, Yang Mulia Dewa Wuming, Kaisar Yuan telah menetapkan bahwa Anda tidak boleh melupakan undangan 10 tahun dari Tanah Suci. Dia mengulangi kata-kata yang sama yang telah dia ucapkan kepada setiap kerajaan dewa, tetapi suaranya menghilang di tengah jalan, dan alisnya perlahan mengerut. Fluktuasi aura yang sangat abnormal tiba-tiba muncul dari tandu gelap di hadapannya, dan gangguan ini semakin menguat dengan kecepatan yang mencengangkan, disertai dengan napas kacau dan tersengal-sengal dari Yang Mulia Dewa Wuming. Yang Mulia, apa yang telah terjadi? Sen Wumingke melangkah maju beberapa langkah, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Aura kekacauan tidak mereda setelah ucapan Sen Wumingke. Sebaliknya, aura itu malah semakin ganas. Seluruh tandu bergetar hebat hingga tampak hampir hancur. Dari balik tirai hitam yang bergoyang tak menentu, terdengar suara serak Sen Wuyanye, Sueyan, apakah itu kamu, apakah kamu akhirnya, memaafkanku? Suaranya masih serak, namun tidak mengandung kekejaman dingin dan menusuk seperti biasanya. Di balik getaran yang sangat kuat itu, bahkan ada sedikit kerendahan hati yang menyedihkan, sesuatu yang seharusnya tidak pernah datang dari seorang Yang Mulia Dewa, apalagi Yang Mulia Dewa tanpa penglihatan. Dugu Zuyuan mendongak dengan ekspresi bingung di wajahnya. Yun Ce bergerak dan berdiri di samping Meng Kongchan, menatap bersamanya ke arah gerbang Tanah Suci. Kemudian dia bergumam sambil berpikir, mungkinkah ini hadiah agung, itu? Mata Meng Jianxi sedikit menyipit saat berkata, beraninya dia memprovokasi murka ayah dewa. Bahkan jika dia adalah Yang Mulia Dewa Wuming, biarkan saja dia.
Dalam mimpi yang telah ayah tenun, menginjak-injak martabat yang baru saja dia peroleh di Tanah Suci 1000 kali lipat dengan kakinya sendiri. Yun Ce melirik ke samping ke arah Meng Kongchan yang masih mengenakan sikap tenang dan lembut seperti biasanya. Namun, tatapan matanya yang kini tertuju pada Shen Wuyanye begitu dalam dan gelap seperti jurang perak yang tak berujung. Yang mulia, Anda, ada apa dengan Anda? Shen Wumingke jelas ketakutan dengan situasi aneh ini, dan suaranya pun mulai bergetar. Nama, Sueyan, yang diteriakkan Shen Wuyanye adalah sebuah tabu mutlak yang tidak seorang pun di seluruh kerajaan Dewa Malam Abadi akan berani menyebutkannya. Shen Wuyanye tidak mendengar suara di sekitarnya. Suaranya yang kacau terus menggema dari tandu, aku membunuh orang tuamu dan begitu banyak anggota klanmu. Aku menyiksamu selama bertahun-tahun. Kupikir kamu tidak akan pernah memaafkanku. Sueyan, kamu benar-benar telah memaafkanku. Sueyan, aku bisa melihatmu. Aku benar-benar bisa melihatmu. Sueyan. Para putri malam abadi di sekitarnya tanpa sadar melangkah mundur dengan berbagai tingkat ketakutan di wajah masing-masing. Mereka telah melihat Yang Mulia Dewa Wuming dalam keadaan marah dan gila berkali-kali, tetapi tidak pernah seperti ini. Bang! Dengan suara retakan yang tajam, tandu gelap itu tiba-tiba meledak, dan sosok Shen Wuyanye yang terhuyung-huyung menerjang keluar. Ia mengenakan pakaian hitam, kepalanya tertutup kerudung hitam tebal. Ia tersandung ke depan, bergegas langsung menuju Dugu Zuyuan. Alis Dugu Zuyuan berkerut, Yang Mulia Wuming, kamu. Kata-kata itu belum selesai terucap dari mulutnya ketika pupil matanya tiba-tiba menyempit. Para ksatria abis di sekitarnya tersentak serempak, wajah mereka dipenuhi kengerian yang tak percaya. Saat Shen Wuyanye menerjang, kerudung hitam di kepalanya tiba-tiba robek, memperlihatkan wajah asli Yang Mulia Dewa tanpa penglihatan, wajah yang belum pernah terlihat di bawah sinar matahari selama bertahun-tahun. Di masa mudanya, Shen Wuxihua, meskipun bukan seorang yang tercantik tanpa tandingan, tentu saja termasuk dalam kategori gadis cantik. Tetapi sosok yang ada di hadapan mereka sekarang, tidak, siapapun yang melihatnya akan sulit percaya bahwa ini adalah seorang manusia. Tengkoraknya benar-benar bengkok, dan di permukaannya yang terdistorsi terdapat lebih dari selusin tonjolan dan lekukan dengan berbagai ukuran. Setengah dari kulitnya masih halus, sementara setengah lainnya dipenuhi kerutan coklat. Yang paling mengerikan dari semuanya adalah fitur wajahnya. Mata kirinya miring ke atas, dan tulang alisnya menekan ke bawah, tanpa bola mata yang terlihat, sementara mata kanannya menyusut menjadi celah setengah tertutup. Di antara kedua mata ini, hidungnya cekung hampir tak terlihat. Tulang rahangnya sangat tidak sejajar, merobek bibir atas dan bawahnya sehingga kurang dari sepertiganya tumpang tindih, memperlihatkan gigi yang bergerigi dan tidak rata. Pemandangan itu sangat mengerikan dan menakutkan. Sudah diketahui secara luas bahwa Shen Wuyanye memaksa menanggung sumber ilahi secara paksa hanya dengan esensi ilahi yang baru mencapai 70%. Meskipun ia berhasil secara ajaib, tetapi tubuhnya mengalami kerusakan yang sangat besar. Sejak saat itu, ia tidak pernah menunjukkan wajah aslinya lagi, dan menyembunyikannya di balik kerudung hitam bahkan ketika ia menginjakkan kaki di Tanah Suci. Semua orang mengira umur hidupnya telah berkurang drastis dan ia menua dengan cepat, itulah sebabnya ia enggan menunjukkan wajahnya. Tidak seorang pun menyangka bahwa bukan hanya penglihatan, umur hidup, dan suaranya yang telah hancur total. Seluruh kepala dan fitur wajahnya telah benar-benar terpelintir dan berubah bentuk akibat dampak kekuatan dewa sejati. Dari segi simetri wajah, ia bahkan lebih menakutkan daripada hantu jurang lautan berkabut. Di atas bahtera penenun mimpi yang jauh itu, bahkan Meng Kongchan, pada pandangan pertama, secara naluriah sedikit mundur. Dugu Zuyuan adalah seorang pria bertubuh besar, seorang maniak pertempuran sejati dan fanatik bela diri yang telah membunuh banyak binatang jurang dan hantu jurang dalam hidupnya dan tidak pernah mengenal arti takut. Namun, di bawah serangan visual yang tiba-tiba ini, jiwanya seolah hancur. Pada saat terkejut itu, Shen Wuyanye mencengkeram kedua lengannya. Di belakang mereka, Dewa Bintang dan Bulan yang telah mendekat perlahan sambil berbincang-bincang, dan Dewa Ki Heng semuanya berhenti di tempat mereka berdiri, wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Sueyan, lihat. Aku telah menggunakan kitab rahasia untuk mengembalikan wajahku, suaraku, dan penglihatanku. Lihat aku sekarang, dengarkan suaraku. Kamu telah memaafkanku, jadi semua itu tidak pernah terjadi, dan kita bisa memulai semuanya dari awal. Sueyan, Sueyan. Kekuatan tak terkendali dari Yang Mulia Dewa Wuming sangat menakutkan. Lengan Dugu Zuyuan menegang hingga hampir patah, namun ia tidak merasakan sakit, matanya dipenuhi teror yang telah ia lupakan selama bertahun-tahun. Ia meledak dengan energi yang luar biasa, berusaha melepaskan diri, tetapi tangan wanita itu mencengkeram lengannya seperti penjepit. Melawan kekuatan dewa sejati, perjuangannya seperti semut yang mencoba mengguncang pohon besar. Ia tidak dapat menggerakkannya sedikit pun. Apa ini? Wu Shenxing bergumam curiga. Kemudian, tiba-tiba ia melihat cahaya perak samar yang berasal dari dunia lain memancar dari rongga mata Shen Wuyanye yang terpelintir. Ia dan Wu Shen Yue saling bertukar pandangan dalam diam. Itu tidak salah lagi, bunga mimpi fana dari kerajaan dewa penenun mimpi. Monster, monster, monster. Pan Buzuo mundur beberapa langkah, matanya membelalak ketakutan. Pan Yuseng melirik ke arah bahtera penenun mimpi yang tidak terlalu jauh dan berkomentar dengan dingin, apakah Shen Wuyanye membuat Meng Kongchan marah?
Dari semua orang yang bisa diprovokasi, dia malah menyinggung Dewa Wabah yang tersenyum itu. Beberapa saat yang lalu di Menara Eden, dia berteriak dengan angkuh, mencemooh semua kerajaan lain dengan kekuatan yang begitu mengesankan. Sekarang, tampaknya Shen Wuyanye akan kehilangan setiap sedikit martabatnya sebagai Yang Mulia Dewa. Mereka yang mengolah jiwa sangat waspada terhadap fluktuasi emosi yang ekstrim. Sebagai pemilik jiwa ilahi terkuat di antara 6 kerajaan dewa, Meng Kongqan biasanya tersenyum tipis, tidak menunjukkan sikap berwibawa atau arogan, tampak sama sekali tidak berbahaya. Tetapi mereka yang akrab dengan kerajaan dewa penenun mimpi tahu betul bahwa meskipun dia jarang marah, begitu dia benar-benar diprovokasi, dia bisa, di tengah basa-basi dan tanpa suara, membuat seseorang berharap mati tanpa meninggalkan bekas luka fisik sedikitpun. Yang Mulia Dewa tanpa penglihatan, aku bukan Shen Wu Xueyan. Lepaskan. Dugu Zuyuan meronta-ronta lagi dan lagi, lengannya sudah robek dan berdarah. Ini tanah suci. Bahkan sebagai Yang Mulia Dewa, kamu tidak bisa bertindak begitu lancang. Dia tidak tahu bahwa raungan tegasnya yang didukung oleh kekuatan penuh seorang ksatria abis, saat terdengar di telinga Shen Wuyanye, itu seperti suara lembut dan penuh kasih sayang dari Shen Wu Xueyan. Baiklah. Mendengar kamu mengatakan ini dalam hidupku, aku tidak akan pernah lagi menentang keinginanmu, tidak akan pernah meragukan kata-katamu, dan tidak akan pernah lagi bertindak dengan sengaja. Apapun yang kamu inginkan, akan saya berikan. Salah satu tangannya melepaskan lengan Dugu Zuyuan, dan di depan matanya yang membelalak ketakutan, ia gemetar saat meraih wajahnya. Xueyan. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi kamu sama sekali tidak berubah. Tahukah kamu berapa kali aku memimpikannya ini, berapa kali aku menyesal, berapa kali aku membenci, 3 bagian membencimu, 7 bagian membenci diriku sendiri. Tetapi ketika aku terbangun, aku akan melampiaskan semua kebencian itu padamu. Dugu Zuyuan gemetar di seluruh tubuhnya. Ia menarik napas tajam dan mengeluarkan raungan yang tiba-tiba dan meledak-ledak, tetapi itu hanya berhasil menggerakkan beberapa helai rambut Shen Wuyanye. Raungan itu tidak menimbulkan riak sedikit pun pada wajahnya yang menakutkan, yang tenggelam dalam kabut obsesi dan mabuk. Sebaliknya, kekuatan raungannya membuat beberapa ksatria abis yang mencoba membantunya terlempar jauh. Jari-jari Yang Mulia Wuming akhirnya menyentuh wajahnya. Seluruh tubuh Dugu Zuyuan langsung menegang seperti tali busur yang akan putus. Dia tidak berani bernapas, dan warna wajahnya memucat dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam hidupnya, dia telah menghadapi kematian beberapa kali, tetapi wajahnya tidak pernah sepucat ini. Di atas bahtera penenun mimpi yang agung, Meng Jianxi benar-benar bingung, apa yang terjadi. Bukankah Shen Wuyanye menyimpan kebencian yang sangat besar terhadap Shen Wu Xueyan? Kebencian yang begitu besar hingga memancar ke semua orang di dunia. Tapi mengapa dia bersikap seperti ini terhadap Shen Wu Xueyan dalam mimpinya? Meng Kongqan sedikit mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Yun Ce merenung sejenak sebelum berbicara perlahan, ini menunjukkan bahwa ada sisi lain dari kisah perseteruan antara Yang Mulia Dewa tanpa penglihatan dan Shen Wu Xueyan. Mungkin, Shen Wu Xueyan bukannya tanpa perasaan terhadap Shen Wu Wanye saat itu. Hanya saja, pada saat Shen Wuyanye menyadarinya, dia sudah melakukan kesalahan yang tidak dapat diperbaiki, yang membuatnya tidak mampu menerima konsekuensi buruk yang telah dia timbulkan sendiri. Ditambah dengan distorsi mental akibat secara paksa menanggung kekuatan ilahi, dia menjadi seperti sekarang ini. Namun, Meng Jianxi menatap Meng Kongqan, ketika aku pertama kali menjadi anak dewa dan bertanya kepada ayah tentang sejarah kerajaan dewa, ayah menyatakan dengan tegas bahwa Shen Wu Xueyan tidak pernah benar-benar menyukai Shen Wu Xihua pada waktu itu dan telah memanfaatkannya selama ini. Namun, Yun Ce berkata, pernyataan itu sendiri sangat bermasalah. Oh, tatapan Meng Jianxi beralih padanya. Yun Ce berbicara perlahan, masalah hati itu rumit dan berbelit-belit. Terkadang, bahkan orang-orang yang terlibat pun tidak dapat menyelesaikannya, apalagi orang luar. Bagi Anda, senior, sebagai Yang Mulia Dewa tanpa mimpi, untuk membuat penilaian yang begitu pasti tentang perasaan orang lain hanya dapat berarti satu hal. Anda pernah mengenal Shen Wu Xueyan di masa lalu. Meng Kongqan tidak membenarkan maupun membantah hal tersebut. Meng Jianxi berpikir sejenak dan tiba-tiba mengerti, ayah mengatakan itu untuk mempertahankan secuil martabat terakhir seorang teman lama. Meng Kongqan mengalihkan pandangannya dan berpaling, tanpa melirik lagi ke arah Shen Wuyanye yang jauh di sana, semua dendam dan perasaan telah lama menjadi debu. Dia bukan teman dekat, tetapi kami sedikit berkenalan. Saya hanya bisa mengatakan bahwa akhir hidup Shen Wu Xueyan, pada akhirnya adalah akibat perbuatannya sendiri. Detail lengkapnya adalah sesuatu yang sulit kita ketahui sebagai orang luar, dan kita juga tidak perlu menyelidikinya terlalu dalam. Cukup kita belajar darinya sebagai pelajaran berharga. Pepdeta Agung akan segera tiba. Sudah waktunya untuk pergi. Pada saat itu, tatapan yang menyentuh langsung jiwanya tertuju pada Yun Ce. Matanya bergeser sedikit, tertuju pada Shen Wuyi. Dia melihat bahwa Shen Wuyi telah menarik pandangannya dan sekarang menatap Shen Wuyanye dengan terkejut dan khawatir. Tangan Shen Wuyi terangkat secara alami, dan ujung jarinya yang sedikit miring menunjuk ke arah telinga kirinya sendiri. Tatapan Yun Ce perlahan terfokus. Pada saat yang sama, bibir Shen Wuyi bergerak, gerakan yang sangat kecil, namun tercermin dengan sangat jelas di kedalaman mata Yun Ce. 7. Lubang.
Kecepatan bahtera penenun mimpi itu tiba-tiba meningkat, dan dengan raungan seperti guntur dari 9 langit, ia melesat pergi dengan cepat dan menghilang di cakrawala dalam sekejap. Angin kencang yang tiba-tiba menerpa jubah dan rambut panjang Yun Ce. Dia memejamkan mata dan tersenyum tipis, tangannya tanpa sadar bertumpu di dadanya. 7 lubang, meskipun dia belum tahu apa yang dimaksudnya, setidaknya, dia telah berinisiatif untuk menjawab. Sekalipun dia kehilangan semua ingatannya, sekalipun dunianya benar-benar terputus dari dunianya. Dia memang masih tetap dirinya sendiri. Ledakan. Raungan yang mengguncang jiwa menggema di seluruh tanah suci, seperti palu raksasa yang menghantam lonceng surgawi. Di tengah dentuman itu, cahaya perak di mata Shen Wuyanyi seketika hancur, dan bayangan bunga epifilum perak lenyap tanpa suara di atas kepalanya. Pendeta agung perlahan menurunkan lengannya yang terangkat, matanya yang penuh amarah tertuju pada Shen Wuyanyi, sebagai yang mulia dewa, terjebak dalam bunga mimpi fana tanpa menyadarinya, sungguh memalukan. Shen Wuyanyi dengan kasar mendorong Du Guzuyuan menjauh. Seolah baru terbangun dari mimpi yang terfragmentasi, dia dengan kaku mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya sendiri, lalu mengeluarkan jeritan seperti hantu pendendam. Meng, Kong, Chan. Aku akan membunuhmu. Shen Wuyanyi. Pendeta agung memanggilnya dengan nama lengkapnya, kekuatan yang berat dan mengintimidasi dalam suaranya dengan paksa menekan bahkan amarahnya yang mengerikan dan tak terbatas. Tanah suci abadi berada dalam genggaman kita. Ini adalah masalah yang menyangkut takdir masa depan abis. Kaisar Yuan telah mengeluarkan perintah di Menara Eden, sebelum jalan menuju Tanah Suci Abadi dibuka, semua yang mulia dewa harus menjaga sumber keilahian mereka semaksimal mungkin. Selama periode ini, jika ada yang berani memprovokasi pertempuran antara para dewa, yang mengakibatkan kerusakan pada sumber keilahian mereka, Tanah Suci akan memberikan hukuman yang paling berat. Apapun keluhan kalian, kalian dapat menyelesaikannya sendiri setelah kalian menginjakkan kaki di Tanah Suci Abadi di masa depan. Shen Wuyanyi mengambil kerudung hitam baru dan melemparkannya ke atas kepalanya, ayo pergi. Satu kata itu syarat dengan kebrutalan, amarah, dan niat membunuh yang membuat semua putri malam abadi merinding. Di belakang mereka, Shen Wuyi, yang selama ini didukung oleh Shen Wuyuluan menatap sejenak punggung Shen Wuyanyi yang menjauh dalam diam. Jadi, begitulah adanya. Pertanyaan yang sudah lama terpendam dalam benaknya akhirnya terjawab dalam adegan-adegan yang baru saja terjadi.